tiba-tiba ada gagak yang udah mati. Tapi baru mati gitu, sama kayak ada belatung-belatung, ada bunga-bunga juga gitu loh. Aku izin pegang, so ini adikku kok. Semangat ya. Ya cuma tega banget gitu loh Bang. Maksudnya kayak ya kita pernah. I know. Kalau teman-teman yang menyaksikan episode ini, jika kamu pernah merasa seperti karir kamu bisa dibilang dibuat tersendat oleh orang lain, atau badan kamu dibuat sakit sama orang lain, atau bahkan kamu membenci diri kamu sendiri tanpa sebab, mungkin ini adalah episode yang wajib kamu tonton, karena kamu punya kasus yang sama dengan adik saya ini. Hadir bersama saya salah satu finalis dari KDI 2024, ada Teddy di sini. Teddy. Hai. Apa? Alhamdulillah, udah membaik ya. Udah membaik ya. Setelah ketemu Caroline sama Master Limat kemarin, better ya. Udah better banget sih. Sebagai seorang talent, seorang YouTuber yang memiliki subscribers 8 juta, jangan pelit tepuk tangan. Ayo tepuk tangannya mana pemirsa yang hadir di sini? Gak mudah loh dapetin 8 juta itu. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ya. Dari yang namanya pelet menjadi santet itu terjadi sama dia soalnya. Ampun. Dan juga tentu aja dengan talenta-talenta Tenny yang Tenny miliki ya. Dengan konten-konten yang luar biasa dan seorang istri yang hebat banget. Amin. Waktu itu pertama kali bergabung sama Bang Robi, ketemuan di acara Take Me Out, mencari jodoh. Masih cari jodoh waktu itu ya Bang. Pantesan waktu itu nggak dapet jodoh, karena nggak ada orang Turki. Iya ya? Iya ya? Ternyata jodohnya malah di Turki. Itu dia. Tenny berapa lama tinggal di Turki kemarin? Tenny hampir 2 tahun, setahun lebih. Oke, jadi udah fasih berbahasa Turki atau pakai bahasa Inggris? Tenny memang masih bahasa Inggris waktu itu, tapi sedikit-sedikit kalau bicara sama keluarga suami, pasti pakai bahasa Turki. Oke, jadi kalian berdua tuh sekarang content creator ya? Iya. Cute. Suami juga. Suaminya Tenny di depan nih. Kalau beliau masuk, saya kalah ganteng nanti, jadi gak usah masuk deh, saya aja. Oke, jadi yang membawa Tenny kembali ke sini setelah 2 tahun di Turki itu apa? Kayaknya panggilan hati ya Bang. Ceritakan. Karena emang passionnya, emang cita-cita Tenny dari dulu kan pengen berkarya, jadi seorang entertainer. Apalagi Tenny sampai nge-YouTube juga, ngonten sendiri, berusaha sendiri. Yang kayak, masa sih Tenny harus berhenti sampai situ aja gitu. Tenny pengen apapun yang udah terjadi kemarin, semoga kedepannya nggak terulang lagi. Semoga Tenny selalu dalam lindungan Allah untuk mulai lagi gitu, walau berat sih pastinya. Oke. Jadi kalau aku garis bawahi, tadi Tenny sempat bilang, masa sih yang terjadi kemarin harus terjadi lagi? Iya, benar. Yang terjadi kemarin tuh ada keterlibatan dari orang lain, begitu ya? Tenny awalnya nggak percaya ya kan Bang, tapi kalau bisa dibilang iya, kayak sesuatu yang aneh banget gitu, kayak nggak mungkin terjadi gitu aja, karena udah berapa kali Tenny cek ke dokter atau apa, nggak ada penyakit-penyakit yang beneran serius gitu menurut dokter. Ini kayaknya ada infeksi mungkin di paru-paru bla bla bla, tapi kok yang Tenny rasain berlebihan banget gitu. Dan teror itu sih menurut Tenny nggak cuman sekedar dari Tenny ngerasa tiba-tiba sakit aja, tapi ada hal-hal yang pasti dibuat sama manusia yang kayak ngelemparin ini, naruh sesuatu, hal-hal yang kayak ini nggak mungkin sih tiba-tiba ada gitu di depan pintu rumah yang kayak bangkai hewan atau apa gitu. Berarti sakit non medis Tenny ini udah berapa lama? Sebenarnya sakitnya tuh hilang timbul, dimulai tuh 2022 parah, sempet parah baik itu Tenny, suami Tenny juga. Soalnya kita nggak ada penyakit bawaan gitu. Tiba-tiba yang kayak keluar darah dari telinga, keluar darah dari hidung, itu benar-benar menurut Tenny sih kayak ngebuat Tenny tuh jadi nggak produktif sama sekali gitu. Ya. Berarti nggak produktif itu setahun 2 tahun? Tapi waktu 2021 itu udah mulai, 2021. Awalnya tuh kayak teror-teror gitu loh Bang. Ceritain dong terornya kayak apa sih? Jadi awalnya sih setiap kali Tenny mau bikin konten itu, kalau yang ini kayaknya dari makhluk halus lah ya.
jadi setiap kali Teni bikin konten, Teni tuh pas banget kayak lagi ngonten kayak gini nih setnya, tapi di belakang itu balkon sebenarnya, balkon apartemen Teni. Ini tuh sering ada suara yang kayak suara awalnya nangis, terus tiba-tiba ketawa. Jadi kayak ketika kita lagi bikin konten kan pasti nggak konsen kan, terganggu kan. Tapi akhirnya kayak ya udah yang penting nggak masuk ke mic aku nih. Tapi terus suara-suara itu datang lagi sampai matiin lampu. Anehnya sampai Teni tuh cek gitu kan ke lorong apartemen itu nggak ada yang mati, emang cuman lampu unit Teni doang gitu loh, yang lampunya dimatiin gitu. Terus sampai saking keselnya gitu ya Bang ya, Teni sampai marah gitu loh, kayak ini apa-apaan sih, kok kayak gini mulu gitu. Teni sampai buka pintu balkonnya sampai ngomong, ini siapa sih gitu, liatin ke aku kalau emang kamu tuh mau ngomong mau apa gitu, liatin ke aku. Dia ketawa lagi di toilet gitu. Itu awalnya kan dia di balkon, pas Teni buka diem. Kalau emang itu orang lain di balkon sebelah mungkin kan harusnya dia nggak diem dong, yang kayak dia tetap nangis atau apa, tiba-tiba suara ketawanya itu pindah gitu, kayak benar-benar ditakut-takutin gitu loh Bang. Awalnya Teni tuh nggak percaya, kayak ini beneran nggak sih, maksudnya ini beneran nggak sih atau aku yang gila sih gitu. Itu hanya halusinasi. Atau ini halusinasi aku, tapi sampai bisa matiin lampu. Nah sampai waktu itu saking nggak nyamannya Teni telepon mama. Aduh kalau cerita ini tuh suka melting gitu. Kayak ya Teni telepon mama kayak, mah ini nih denger mah ada nggak? Ada, di telepon ada suara itu. Kedengar ada nak gitu. Suara nangis gitu. Sempat temen Teni telepon, iya mereka juga dengar suara teriak. Terus yang paling ngeselin itu Bang, dia nyeret meja kursi sampai bergerak sendiri. Iya. Dan bahkan Teni nggak tahu ya, terakhir kemarin waktu Teni lagi di karantina, waktu di KDI itu Teni nggak tahu gangguan itu dari yang kemarin atau kayak ini gangguan lain lagi. Teni salah satunya ada saksi juga, teman sekamar Teni selama di karantina itu. Jadi pintu toilet kita dari dalam tuh dicakar. Kayak ada cakaran, itu kayak kenapa ya? Sampai kita tuh kayak mau ngadu kemana gitu loh. Ini kan yang ngusilin kita bukan sesama teman atau apa, bisa diomongin baik-baik nih gitu. Tapi ini kayak makhluk kayak gitu, terus diketok sampai jam 3 subuh. Jadi kita nggak bisa istirahat dong. Nah, itu juga Teni tuh suka kepancing gitu emosinya Bang. Kalau misalnya ada hal-hal yang kayak gitu, Teni kayak pengen komunikasi deh sama aku gitu. Kalau emang kamu mau ngomong baik-baik, ayo kamu mana gitu, liatin. Terus Teni sempat udah kesel, Teni buka pintu. Nah, tapi Teni dengar sih kalau kata orang, kalau misalnya ada yang ngetok tapi bukan manusia, itu lebih baik jangan dibuka. Katanya gitu ya Bang. Nah, cuma Teni nggak tahu tuh. Tapi Teni buka waktu itu udah tengah malam lah. Pas Teni buka, tiba-tiba langsung merinding sebadan. Dan itu nggak terjadi sama Teni sendiri. Teni sama si teman kamar Teni ini juga ngerasain kayak, Kak aku merinding katanya. Sampai Teni teriak-teriak di dalam. Teni bilang, mana kamu? Kamu udah di dalam sini ya? Dia seret ini dong, kursinya bukan yang ada roda gini ya Bang. Kursi biasa di hotel itu. Kayak gitu, kayak dari meja kayak gini. Kita lihat dengan mata kepala kita. Dan kali ini ada saksinya. Ada saksi. Itu nggak cuma Teni, makanya berarti bukan Teni yang gila dong gitu. Waktu itu sempat sih Teni kayak setiap kali ada hal-hal kayak gitu, ini halusinasi aku atau gimana ya gitu. Nah, cuman si teman Teni juga ngeliat, terus tutup termos. Tutup termos itu setelah dia geser kursi, tutup termos yang tadinya begini dan kayak harus diputer dong ya, tapi melanting gini. Bener-bener melanting gitu. Loncat sendiri kayak gitu. Sampai udah kayak gitu, yang temen Teni langsung loncat melukin Teni gini. Teni udah kayak, aduh astagfirullahaladzim, apa aja yang bisa Teni baca, Teni ambil air putih gitu. Pokoknya Teni baca ayat kursi, Al-Fatihah gitu, sambil ya kita nggak tahu lagi. Sampai akhirnya kita obrolin juga sih sama kakak-kakak yang ngejagain kita waktu itu. Terus dibilang, selama ini sih nggak ada ya kayak gangguan kayak gitu di hotel ini. Berarti bukan salah hotelnya, Teni jangan-jangan yang sering ganggu aku ya, ada ketakutan kayak gitu juga sih. Berarti teror itu tidak hanya terjadi di apartemen atau di rumah, tapi ngikutin kegiatan Teni? Iya, kayaknya ngikutin kegiatan Teni. Soalnya waktu
balik lagi pas Tenny awal-awal yang diteror, Tenny lagi rajin tuh bikin kontennya lagi bagus. Nah di situ awal-awal teror itu terus Tenny sakit. Mungkin apa karena Tenny udah banyak ngerasa tertekan sama suara-suara itu, kurang istirahat, Tenny sakit, terus Tenny pulang. Tenny pulang bahkan sampai ke rumah Tenny di kampung, di Bengkulu. Ya awalnya kan di Jakarta, nah di Bengkulu juga terjadi itu. Bang. Setelah Tenny ngobrol sama keluarga atau laporan sama mama, apa yang dilakukan? Ada pengobatan atau apa? Jadi waktu awal-awal yang kayak waktu suara-suara bla 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 itu masih belum sih yang kayak kita ya udah nak pastinya sholat bla 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 gitu kan. Ya, nah cuman pas udah nyerang ke fisik ya waktu itu Tenny sering mimisan. Jadi kayak kalau misalnya lagi kerja, lagi ngonten, lagi ngedit waktu itu kan Tenny bener-bener sendiri tuh ngerjain sendiri tuh waktu itu. Bener terus brainstorming juga malam-malam sendiri gitu kan, nyusun konten bla bla bla. Nah sampai akhirnya tuh mulai sakit yang kayak mimisan terus. Awalnya sih mimisannya tuh nggak terlalu parah, dikit gitu, tapi ada satu hari itu Tenny benar-benar panik banget. Udah kok mimisannya tuh dari pagi udah mulai mimisan, berhenti bentar mimisan lagi, sampai pas malam itu darahnya tuh udah bener-bener kental-kental gitu keluar dari hidung gitu. Jadi kayak bleeding loh. Iya bener, sampai Tenny bilang, "Ma, pesan tiket." Aku takut. Waktu itu aku takut tuh aku mati gitu loh, sendirian gitu loh Bang. Ya karena udah kayak udah parah banget kayak gini gitu. Sedangkan waktu ke dokter sempat waktu itu kayak disuntikin, nggak tahu ya, pokoknya disuntikin biar darahnya berhenti, bla bla bla. Itu udah sering banget gitu bolak-balik. Cuman belum ketemu kayak penyakit yang gimana-gimana, tapi pas malam itu udah, kalau inget itu sih kayak pas Tenny udah telepon mama minta tiket kan, "Ma tolong Ma tiket," gitu. Udah dipesanin tiket, terus Tenny mau turun pas subuh kayak mau cari taksi gitu sambil nungguin Grab gitu kan, dan itu sampai tiduran di kayak di lobi gitu. Tadi sampai tiduran, orang tuh udah ngeliatin kayak ini kenapa ya gitu loh. Karena darahnya tuh udah banyak banget gitu loh. Tadi udah nggak bisa kayak kalau aku gini terus tambah banyak gitu. Sampai tadi tuh tiduran tuh di jalan gitu loh, di lobi gitu. Kalau inget itu sih kayak udah kejadiannya kayak gitu. Sampai Tenny di rumah pun besoknya tuh ketemu di depan pintu rumah Tenny, di kampung juga gitu. Kalau misalnya yang di Jakarta kan Tenny kan di apartemen mungkin nggak bisa ditaruh di depan pintu atau gimana. Cuman tiba-tiba ada gagak yang udah mati. Tapi baru mati gitu, sama kayak ada belatung-belatung, ada bunga-bunga juga gitu loh. Kayak nggak tahu itu kayak semacam orang. Pokoknya Tenny yakin orang dong, manusia dong yang ngelakuin itu, kayak nggak mungkin tiba-tiba ada makhluk halus yang naruh di situ gitu. Tenny yakin ini kok sampai ngejarnya ke sini loh gitu. Itu dia sih. Itu yang bikin Tenny seniat itu yang bikin Tenny kayak ini pasti manusia sih. Bukannya Tenny awalnya berburuk sangka atau apa sih, tapi kayak udah pasti banget gitu. Apakah ada yang nyampein ke Tenny kalau ini memang ada keterlibatan manusia atau bagaimana? Iya, karena awalnya Tenny udah sakit banget, terus juga dari sambil ke dokter, sambil juga waktu ke kampung, orang tua, keluarga, tetangga tuh pada bilang, ini kayaknya sakitnya udah aneh deh, cepet banget turun berat badan cepet, terus kalau lama duduk keluar darah lagi. Itu Tenny sampai udah takut cerita ke siapa-siapa, bahkan kayak teman-teman di Jakarta juga Tenny nggak ceritain, karena menurut Tenny jangan deh, takutnya ini nggak tahu deh siapa yang mau kayak gini kan gitu. Berarti Tenny sudah menyimpan ini sekitar setahun lebih ya? Kamu sempat vakum, vakum dan kembalinya vakum dari udah YouTube. 2 tahunan. 2 tahun ya, vakum dari YouTube, tidak buat konten, dan sampai detik ini pun belum buat konten untuk YouTube. Bener, cuman waktu itu udah vakum selama 2 tahun ini, Tenny cuma sekali bikin video panjang di YouTube, 1 kali ada upload gitu. Dan Tenny belum bercerita sama fansnya Tenny tentang ini? Belum. Di YouTube ya? Baru kemarin yang pertama kali di program Abang ya. Pada saat Tenny kembali ke panggung hiburan di KDI, serangan-serangan apa yang Tenny rasakan? Pastikan
orang ini melihat Teni mencoba untuk Mm-mm. bangkit Iya. kembali, apakah semakin buruk atau bagaimana? Aneh. Kalau keluarga Teni ngerasa Teni aneh, tapi Teni sendiri nggak ngerasa itu. Dan teman-teman di KDI juga mungkin ngerasa Teni aneh. Anehnya tuh awalnya Teni tuh semangat banget, Bang. Teni dari Kanada, waktu itu kan suami Teni pas winter tahun kemarin kita di Kanada, terus Teni bilang, ih ada ini loh, ada KDI loh gitu. Kalau misalnya aku mau balik ke dunia entertain, mungkin aku kayak harus mencoba deh. Selama ini kan Teni belum pernah coba nyanyi gitu. Tapi kadang suka nyanyi, makanya suami Teni ngelihat kayak gitu, ya udah dia dukung banget. Teni pulang sendiri karena dia masih ada kegiatan di sana. Jadi dia di sana, Teni kesini, semangat banget lah, pokoknya effort banget, pengen audisi, ngantri, bla bla bla. Udah lulus, Teni kehilangan semangat itu, yang kayak pengen pulang gitu loh. Itu aneh banget. Terus kalau di panggung gimana yang kamu rasakan? Atau di depan para juri ngerasanya kayak apa? Ngerasa, yang anehnya setiap kali Teni lagi kayak GR lah ya, kalau GR lancar, Abang. Tapi kalau Teni tampil ada aja kepleset suaranya, ini itu gitu. Teni ngerasa kayak kok nggak pernah maksimal ya. Teni sendiri ngerasa nggak maksimal pada saat itu. Oke. Kalau boleh jujur, pengobatan atau cleansing apa yang sudah Teni lakukan? Nah, waktu yang Teni di kampung udah parah-parahnya, yang Teni bilang orang tua keluarga ngerasa kayak ini kayaknya ada sesuatu deh, bukan cuman maksudnya penyakit biasa gitu, dan adanya teror-teror yang kayak hewan-hewan mati segala macemnya. Akhirnya keluarga Teni ngebawa Teni sempat ke orang pinter yang kayak ada juga kayak rukia gitu. Ada juga yang pakai media daun kelor. Nah, yang waktu daun kelor itu Teni bener-bener kayak percaya nggak percaya. Jadi rantingnya tuh bener-bener kecil banget, ranting kelor yang bagian kecilnya itu loh, Abang. Cuman diginiin ke tangan Teni, itu birunya minta ampun, dan Teni ngerasa sakitnya tuh kayak ya Allah, itu kayak Teni nggak pernah ngerasa sakit kayak gitu, kayak udah ditabrak motor kali sampai birunya tuh kayak dipukulin. Iya, kayak dipukulin, dan itu saksinya banyak banget. Dan Teni pada saat itu, kalau Teni sendiri nggak ngerasa sadar ya. Kalau kata keluarga Teni, dengerin Teni nangis tuh udah kayak orang ketawa. Jadi kayak nangis tapi ada kayak ketawanya. Jadi kalau Teni ngerasa enggak, Teni kan udah kayak sakit banget kan, cuman itu aja sampai maksudnya ditahan tuh, keluarga pada pegang pada saat itu. Teni tahu pelakunya? Kalau dibilang tahu banget nih, Teni masih rancu juga sih. Masih ragu ya? Cuman memang ada beberapa hal yang kayak mengarah. Apakah ada beberapa orang pintar atau let's say paranormal yang mengatakan ciri-cirinya sama dari beberapa paranormal? Iya, jadi kayak waktu Teni berobat yang pakai kelor, ada yang melalui telur gitu kan. Nah, mereka juga bilangnya ke arah ciri-ciri orang yang hampir sama gitu loh. Teni ngerasa mungkin itu. Abang mau izin tanya ya. Kebon teh ini apa ya? Teni kalau mau berobat atau mau ke rumah melewati kebun teh? Iya. Oh iya? Kebun teh. Iya, melewati. Iya, jadi kalau misalnya Teni baik dari Jakarta aja tuh, kalau mau ke rumah Teni tuh lewat tuh daerah kebun teh itu. Yang pernah kecelakaan sepeda siapa ya, Ten? Yang pernah kecelakaan sepeda? Ada nggak? Teni sendiri dulu pernah? Pernah. Kecelakaan sepeda, tapi itu udah lama banget. Udah lama banget ya? Apa ya? Ini abang mau tanya tentang, ini nanya-nanya aja ya. Punya teman perempuan punya tato nggak? Di tangan? Iya. Punya temen yang namanya mengandung huruf M? Dia? Atau gimana, Bang? Apa? Apakah semua dukun yang kamu datangi mengarah ke orang yang sama? Iya, karena kalau dari tadi kita sebelum on cam, Teni duduk, mungkin Teni ngeliat abang nulis.
Itu memungkinkan ke arah situ ya Bang. Oh, Makanya tadi pas tadi baru duduk, abang langsung kelihatan beberapa sih. Nah ini pernah, teh. nggak tahu nih, apakah teman kamu ini pernah kehilangan handphone? Fix berarti yang itu. Abang. Iya sih, abang tulis di sini. Tapi cuman dia memang yang tahu alamat rumah Teni di Bengkulu. Tapi memang rata-rata teman-teman di Temen sini tahu, ada banyak yang seniat tahu. itu ya dia. Iya. Apa keceknya? Apa kece? Ya ampun. Ya mungkin Tapi kalau sebentar, orang mohon itu maaf, abang potong. Padahal si teman ini kenal Teni lebih dari 5 tahun. Mm-mm, mm-mm. Tahu Teni jatuh bangunnya Teni ya? Iya tahu, karena mungkin dia nggak nerima waktu Teni naik di Iya. YouTube, di konten Teni udah mulai lancar itu. Sebenarnya urusan sama orang ini sih dulunya dia pernah minjem lah ya uang Teni dengan alasan-alasan kayak pengen berkarya lah, bikin ini bikin itu bareng-bareng gitu ya. Cuman karena uang itu nggak balik-balik, wajar dong Teni untuk menagih gitu kan. Waktu itu mungkin pernah ada kata-kata yang kayak Teni sih nggak ada menghina atau apa ya Bang ya. Teni Nggak ngerasa apa-apa, ini YouTube, sampaikan aja. Bukan berarti kamu perempuan sundal atau perempuan jahat kalau ada kata-kata Iya, yang benar, kasar. benar, Apa yang benar. Teni sampaikan? waktu itu cuma Teni sampaikan kayak ya kalau lu nggak mau balikin sih kita lanjut aja, kita urus aja maksudnya ke pihak berwajib lah gitu ya. Berapa sih jumlahnya Ten yang dia pinjam? 50-an Bang. Lumayan. Satu sepatu. Satu sepatu. Satu sepatu. Sombong banget itu. Sombong banget. Satu apa namanya itu? Satu kontainer sepatu lumayan. Iya, satu kontainer. Kalau sepatu Kompas Udah dapat bisa ya. jual lagi ya sepatu. 50 juta dipakai dia buat apa? Eh, Operasi. mungkin ya dipakainya buat itu. Alasannya Awalnya buat dengan alasan kita pengen kayak bikin short film gitu bareng-bareng atau apa. Terus ya belum. Sebentar, izin. Abang kok mendeteksi si perempuan dengan huruf M ini juga sebenarnya mimisan itu kasus dia dari kecil. Dia pernah bercerita nggak dia suka mimisan ke Teni? Kalau bercerita sih nggak, cuman emang pernah sih. Kayaknya waktu bareng-bareng juga dia pernah mimisan. Nah, kamu dibuat yang sama sama dia. Jadi dia pengen kamu merasakan pain-nya dia. Kok bisa gitu ya? Maksudnya kok bisa dia mindahin itu ke Teni kan? Ya kan abang bukan dukun, apa nggak tahu. Kalau emang lu sih balik aja, ya Allah balik aja. Berlipat ganda, lu rasain sendiri deh. Amin. Jadi nggak usah dikirim balik. Kan ada mama, ada suami tercinta. Tangin dong, ini dong. Oh. Aku izin pegang, so. Ini adikku. Semangat ya. Ya cuma tega banget gitu loh Abang. Maksudnya kayak ya kita pernah I know. berteman gitu kan. Ya. Semangat ya. Karena abang pengennya Teni jauh lebih semangat. Pertama, fansnya kamu kan sekarang bertambah banyak. Tidak hanya di digital, tapi juga di TV. Begitu ya. Aku nggak pengen Teni membalasnya dengan sesuatu yang hitam juga. Balas saja sesuatu dengan doa, dengan karya, dengan semangat. Ya. Kalau abang boleh cerita sedikit sama Teni, jujur ya pemirsa TV kali ya. Jujur ya teman-teman, saya juga 3 hari lalu saya baru mandi kembang Teni. Kenapa Bang? Karena dibuat seperti Teni, sejujurnya. Makanya hari ini saya pengen ada. Sama orang yang Abang kenal? Dekat? Ya, cukup dekat. Kalau dibilang sakit ya sakit. Kalau kita nanya bertanya-tanya kenapa ya dia begitu ya. Iya, kenapa dia Bingung. begitu ya? Gitu yang bikin Itu aja sakit sih. hati tuh itu gitu Namanya kayak. hati kecil orang kita nggak ada yang tahu. Benar. Tapi ya sudah ikhlasin Iya, aja. benar. Sedangkan kalau kita udah berteman deket gitu kan emang kita pasti ada rasa sayangnya sama Iya. teman Dan kita, rasa lebih percaya. jauh lebih kecewa kan. Kecewa gitu. Ya Ternyata mungkin. musuh terbesar kita itu adalah orang yang terdekat. Nggak perlu jauh-jauh. Kadang
ketika kita posting kesuksesan, orang yang kita nggak kenal, mereka bertepuk tangan dan menyampaikan selamat buat kita. Tapi orang yang terdekat sama kita, ketika kita sukses, mereka malah kesal sama kita. Iya. Ngucapin selamat pun enggak. Enggak. Gitu. Jadi ternyata yang sayang sama kita tuh adalah orang-orang yang jauh. Abang mau izin tanya, dalam proses penyembuhan Teni ada bermimpi ketemu seorang perempuan tua atau let's say nenek-nenek berambut putih nggak? Dalam mimpi. Ya, rambutnya tapi panjang. Ya, putih. Nyampe ke lutut gitu. Ingat apa yang disampaikan? Gak jelas Abang. Cuman memang Teni sempat ngelihat sosok itu kayak rambutnya panjang, tapi rambutnya tuh abu-abu gitu, udah hitam campur-campur putih gitu. Saya ada satu penasaran selain kebun teh. Izin tanya sebelum kita closing, dan memang di sini abang tidak bisa memberikan penyembuhan atau apa, tapi sebagai seorang abang lah aku bisa mendoakan kesemangatnya Teni, karena Teni itu salah satu inspirasi abang. Abang juga inspirasi. Teni itu ya, gak usah peres loh, gue siram kopi. Teni itu buat konten sendiri, edit sendiri, research sendiri. Aduh, aku bangga banget sama kamu. Selain kebun teh, abang mau izin tanya, ini aku mendeteksi kalau ular emang kamu sudah bercerita itu. Iya, ular itu. Tapi yang abang penasaran adalah rumah. Sekitar 20 atau 30 meter dari rumah yang di Bengkulu tuh ada kayak kebun pisang nggak ya? Dia tuh kayak sawah gitu tapi pinggirnya pisang. Deket banget. Nah, si gagaknya itu diambil dari situ tuh, yang ditaruh. Mereka nunggu gagak matinya di situ. Jadi yang terdekat dari aktivitas Teni lalu dibawa ke paranormal. Jadi memang yang dicari itu dari lingkungan sekitarnya Teni. Seniat itu. Dalam pertemanan Teni, temanmu yang punya tato ini lebih kerap warna rambutnya coklat ya? Benar? Benar. Dia selalu warnain si rambutnya. Seringnya coklat? Coklat, kadang agak kekuning gitu. Iya, nggak seperti rambut biasa. Kalau kita berteman sama yang wangi, kita ikutan wangi. Kalau kita berteman sama yang bau bangkai, kita ikutan kecium baunya. Benar. Kadang menyeleksi, cara Allah menyeleksi pertemanan kita itu ajaib-ajaib. Ada yang bisa dari penglihatan, dari musibah, dari kebaikan. Nah, mungkin ini cara menyeleksi teman-teman kita melalui musibah. Gitu. Iya kayaknya. Ya. Yang mengerti bagaimana memaafkan orang ini kan Teni, ya. Tapi kalau abang pribadi sih pengennya Teni jauh lebih semangat. Iya, harus balik lagi. Harus semangat balik lagi. Abang targetin, ini Januari. Abang targetin Juni kamu sudah 10 juta subscribers. Amin abang. Ya, Semoga pasti ya bisa. abang ya. Sesi curhatnya Teni ini, Teni mau nyampein apa sih ke penontonnya abang dalam menyikapi pertemanan mereka? Silakan. Ya. Tadi mau nyampein kalau kita tuh ternyata nggak bisa mempercayai sepenuhnya sama bahkan orang-orang yang kita anggap deket, yang kita sayang. Ternyata itu orang-orang yang bisa jadi juga yang paling mau kita hancur. Ya tapi emang nggak semua pertemanan kayak gitu, cuman ya lebih hati-hati aja sih abis ini, dan lebih gampang untuk mengambil keputusan bahwa kita tuh nggak wajib kok untuk terus melanjutkan pertemanan itu kalau emang kita udah ngerasa nggak nyaman. Pada saat tadi Teni menyampaikan pesan, ada 3 medium di sini yang entah benar atau enggak dalam penyembuhan Teni: sapu lidi, pandan, sama daun pisang. Apakah ada yang menggunakan metode ini? Iya. Jadi kalau mandi itu sampai maksudnya ditaruh pandan. Oke. Terus Sapu lidi buat apa? sapu lidi kayaknya waktu kemarin sama Master Limbat deh. Oh iya, saya lupa.
Ada ya, oh iya. Kok kelihatan di sana Mas? Iya juga. Iya ya. Satu lagi daun pisang. Daun pisang waktu di kampung sih memang macam-macam sih, waktu itu ada dibikin bubur, ditaruh di daun pisang. Bubur merah, ada yang putih gitu-gitu. Macam-macam, kita sampai sedekah apa. Soalnya udah nggak tahu kan sakit kayak gimana ya. Banyak cara yang dicoba sama keluarga. Abang cuman mencoba untuk berhipotesa bahwa jika kita medium yang digunakan untuk menyerang kita asalnya dari alam, kayaknya obatnya juga dari alam ya. Ya. Aku cuma mikir gitu deh. Oh mungkin dia juga mediumnya itu pada saat itu. Itu dia. Udah. Aku ingin menyemangati siapapun yang mungkin sekarang sedang menjadi korban atau bisa dibilang pesakitan ya, orang yang menerima cobaan ini atau musibah ini. Cuman percaya aja semua penyakit itu ada obatnya ya teman-teman ya. Ada obatnya. Kalau misalkan kata dokter memang ini tidak terdeteksi, ya jangan skeptical. Yang namanya penyakit non medis itu memang beneran ada. Mau kita di negara manapun. Ini kita mewakili karena TNI juga bersama suami dari Turki gitu ya. Kalau teman-teman nonton ada si Jin, bacanya si Jin. Iya, gitu. si Jin. Si Jin ya. Kalau teman-teman nonton si Jin ya penyakit non medis itu atau penyakit goib itu memang ada, memang gitu. ada. Dan kita harus percaya. Jadi jangan skeptical kalau misalkan ada saudara atau teman bilang kayaknya ini non medis deh. Ah, gue mau percaya gitu. Ya silakan. Tapi pengobatannya kemana? Saya kembalikan ke teman-teman. Ada yang berdoa, ada yang menyantuni anak fakir miskin. Semuanya punya caranya masing-masing ya. Cuman kita berdoa semoga TNI dihindari dari serangan-serangan berikutnya. Amin, semoga. Amin. Biar nanti secepatnya beranak 10. Banyak kan? 10 cowok semua gitu kan. 11 aja kepalang ya, Bang. Kesebelasan. Sama bokapnya dong. Iya, Kesebelasan sama papanya nanti kan gitu. Udah kita pamitan. Jangan lupa teman-teman, ini kalau misalkan ada yang belum kenal TNI, tapi mungkin kalau suka nonton YouTube tahu TNI ya, tapi yang belum subscribe, ini YouTube-nya TNI Abang kasih. Ya, doain Abang bisa menyusul TNI atau sama nih sama TNI nih. Itu. Ya, 8 juta. Tepuk tangan lagi dong teman-teman. Makasih, Abang. Ini semangat ya. Semangat harus Orang semangat iri hati kita balas dengan prestasi. lagi. Asik. Asik. Oke, kita pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.